Ya, jadi proses desain itu merupakan spesifikasi solusi dan daur desain. Dari catatan buah pikiran sketsa kasar, maka ditentukan tahap spesifikasi yang merupakan wujud gambar teknik, laporan, dan model ikonik. Ya. Masukan pada tahap ini adalah solusi yang dipilih, meskipun tidak lengkap dan tidak terorganisasi secara rapih. Nah, presentasi kepada pimpinan atau langganan atau pemberi tugas ini memerlukan spesifikasi solusi secara lengkap dan profesional sehingga cukup rinci untuk dipahami dan disetujui, dapat diikuti untuk pelaksanaan atau konstruksi, dapat diikuti untuk operasi dan perawatan. Dokumen yang disiapkan menyangkut laporan teknik, gambar teknik, model ikonik, 3 makra, maket, dan mockup. Ya. Mockup itu prototype, ya. Oke. Tahap proses atau ulangi urutan Jadi urutan logis bisa merupakan pengulangan tahap tertentu, umpan balik, masukan, penyisipan input dan input baru. Ya. Presentasi grafis jadwal kerja dapat berbeda bergantung pada karakteristik dan kondisi proyek. Nah, biasanya tahapan dalam pengambilan keputusan menurut kerekayasaan, kalau sebelumnya dalam model pengambilan keputusan, ulangi elemen pengambilan keputusan dikenal 4 langkah, adanya model, kriteria, kendala, dan optimasi. Maka kalau menurut kerekayasaan, langkah pertama adalah perumusan masalah. Kenapa? Karena kalau mau mendesain masalahnya terlalu luas akan sulit. Jadi masalah tadi harus dirumuskan. Misalnya mau merancang mesin cuci, itu harus dirumuskan. Kemudian dianalisa, analisis atau analisa apa aja yang bisa dikembangkan, ya. Misalnya mesin cuci tadi bisa listrik, bisa mungkin pakai baterai, bisa macam-macam, ya, untuk yang portable atau yang berat, untuk hotel misalnya dan sebagainya. Nah, itu bisa dikembangkan yang namanya brainstorming, artinya ide gila boleh disampaikan oleh masing-masing. Misalnya alat untuk panen buah jambu misalnya, maka ide gila boleh pohon jambu itu digoyang-goyang biar jambunya jatuh. Ada yang bilang, kasih monyet aja biar dia ngambil terus lemparin ke bawah. Ada yang bilang pakai helikopter aja diambilin gitu, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga nanti baru dipilih alternatif solusi. Jadi itu yang disebut setelah rumusan dianalisis, dicari solusi alternatif. Artinya dari divergen menjadi konvergen, dari menyebar mencari alternatif baru mencari solusi alternatif dari alternatif yang ada. Nah, baru di situ diambil keputusan. Misalnya tadi mesin cuci tadi ukurannya jangan melebihi tinggi badan atau sulit mengoperasikan gitu, ya. Kemudian kalau keamanan, begitu dibuka mesin berputarnya harus otomatis berhenti, karena anak kecil bisa aja tuh tahu-tahu membuka mesin cuci, ya, dan sebagainya. Nah, bisa terjadi pada awal proyek langkah itu dilakukan, tapi pada saatnya kapan harus dihentikan itu dilihat apakah masih memerlukan penyempurnaan terus atau tidak. Kalau tidak, ya berhentilah di situ, ya, penyelesaian. Kadang-kadang cara sederhana dan tidak sistematik dapat memberi solusi lebih baik dan lebih cepat, tapi peluangnya kecil dibanding cara sistematik, terutama bila menyangkut proyek besar dan terpadu. Sehingga kelayakan teknik bukan soal yang diperlukan, seringkali kelayakan ekonomis, ya. Pertanyaannya, adakah yang mau membiayai
peralatan atau proyek tersebut. Pada saat proyek berlangsung, hipotesa akan diperoleh solusi yang menguntungkan masih merupakan tanda tanya. Kemungkinan melakukan keliruan yang terbesar adalah pada awal proyek dan semakin berkurang dengan sejalan kemajuan dan bertambahnya fakta. Dengan siklus desain, kewajiban insinyur tidak berhenti sampai pada spesifikasi solusi saja, tapi berkembang tanggung jawabnya sampai dengan rancangan diterima atau disetujui, pengawasan pelaksanaan proyek dan awal penggunaannya, pengawasan dan evaluasi dalam operasi, membantu memutuskan apakah desain perlu diulang. Ya, jadi masalah spesifikasi teknis itu tadi sudah disampaikan, harus jelas kalau mesin cuci tadi menggunakan listrik 220 volt 500 Hz, mungkin wattnya nggak sampai 300 watt misalnya, kemudian ukuran dimensinya tingginya di bawah 1 meter misalnya dan sebagainya. Itu adalah spesifikasi teknis. Dan kesulitan ahli teknik insinyur dalam proyek penelitian khususnya, kalau proyeknya proyek produksi, maka direncanakan 10 produk harus selesai 10. Tapi kalau proyek penelitian direncanakan 10 prototipe, mungkin 9 yang berhasil atau bahkan mungkin hanya 1 yang berhasil, tapi itu tidak dianggap kerugian negara. Nah, ini yang terjadi pada mobil listrik, karena kontraknya produksi ya dianggap merugikan keuangan negara karena tidak tercapai target. Nah, inilah suka duka insinyur